Halo teman-teman semuanya, Indonesia bakal menjadi raja baterai EV memanglah tidak bisa dielakkan lagi, brother. Selain nomor 1 di dunia dalam produksi nikel, ternyata Indonesia juga nomor 5 dalam produksi aluminium, kobalt nomor 2 di dunia, dan mangan nomor 6 di dunia. 5 dari resource atau bahan baku baterai EV, 4 dimiliki oleh Indonesia, tinggal lithium saja nih. Maka dari itu, Indonesia perlu bantuan dari negara lain penghasil lithium seperti Australia, Argentina, dan Brazil. Terlepas ada beberapa orang nih yang bilang bahwa baterai lithium ketinggalan zaman karena ada bahan baku lain seperti sodium ion yang bahan bakunya dari garam. Coba deh cek lagi, siapa tahu info yang diterima salah. Atau gini deh, kalau ada nih, silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Sebutkan satu saja produk EV yang menggunakan 100% sodium ion yang dipasarkan saat ini. Ingat, dipasarkan bukan hanya sekedar prototipe. Bagi yang belum tahu nih, sodium ion itu sudah ada sejak tahun 2000 bro. Dan sampai saat ini masih berbentuk prototipe yang diluncurkan oleh produk BYD pada Februari 2023 kemarin. Dan kalau memang BYD sudah bisa mengaplikasikannya pada produknya, kenapa BYD sampai saat ini masih menggunakan baterai lithium untuk produk-produknya? Bahkan, BYD sendiri merupakan produsen baterai EV lithium nomor 3 di dunia. Coba pikir deh, gak semudah itu bro. Terlebih baterai nikel itu bisa didaur ulang, artinya jika Indonesia membutuhkan katakanlah 100 juta mobil listrik, dan memproduksi baterai EV 100 juta unit, maka ke depan tidak perlu lagi bro menambang nikel. Karena baterai nikel bisa didaur ulang kecuali ada penambahan kapasitas yang sebelumnya 100 juta unit menjadi 200 juta unit. Ya seperti itulah bro. Maka dari itu, nikel tergolong atau disebut energi baru terbarukan. Presiden Jokowi ngotot untuk menghilirisasikan sumber daya alam bro, sebenarnya di semua sektor. Tapi yang bisa dilakukan saat ini cuma hasil tambang dan mineral. Dan bercita-cita ingin menjadi pemain besar baterai EV dunia. Meski mendapat cemooh dari dalam yaitu rakyatnya sendiri, berkali-kali Presiden mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimis. Namun nih, ada segelintir orang bilang kita harus realistis karena kita masih banyak kekurangan baik SDM dan teknologi. Gini bro, coba kalian pilih deh, mana sih? Optimis apa realistis? Gua beri waktu 3 detik bro. Oke, jika kalian sudah memilih tanpa ragu di antara keduanya, maka teman-teman sebenarnya secara tidak langsung sudah memilih keduanya bro, yaitu optimis dan realistis. Kenapa demikian? Oke, saya beri contoh nih. Presiden Jokowi optimis karena dia tahu realita yang dihadapi ke depannya. 4 dari 5 bahan baku dimiliki oleh Indonesia. Dan sedangkan dunia saat ini berlomba-lomba beralih dari kendaraan konvensional ke EV. Kurang realistis apa coba? Mengenai SDM dan teknologi, oke. Saat ini kita masih belum bisa bro, maka dari itu setiap ada perusahaan dari luar mau berinvestasi di Indonesia, Presiden selalu menekankan untuk TOT atau Transfer of Technology sebagai jembatan untuk Indonesia mandiri dalam hal teknologi khususnya baterai EV. Maka dari itu wajar jika perusahaan yang sayang terhadap teknologinya ogah berinvestasi di Indonesia, contohnya ya seperti yang kemarin batal Tesla. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan cobaan dari Uni Eropa. Mereka menggugat Indonesia ke WTO karena dianggap melanggar perjanjian dagang. Gini bro, gua kebetulan juga pernah nih kuliah hukum di salah satu universitas negeri di Jawa Timur lah. Nah, gua kasih informasi sedikit ya, dengar baik-baik nih teman-temannya. Apapun itu, sebuah sistem atau aturan akan berlaku jika, sekali lagi ya, jika ditaati. Artinya apa? Meski WTO telah membuat sistem dan aturan, serta sanksi-sanksinya atau semacamnya lah, kalau kita nggak mau taat ke aturan WTO, mereka mau apa coba? Memangnya mereka bisa apa coba kalau kita nggak mau taat?
Dan ujung-ujungnya, sanksi WTO itu hanyalah ampas bro. Hal ini sudah dibuktikan sendiri oleh the founding father kita, yaitu Presiden Soekarno. Jangankan hanya organisasi sekelas WTO, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa saja, kalau mau nggak taat, memangnya mau apa? Coba teman-teman cek sejarah bro, bagaimana Indonesia di era Soekarno seenak jidat tuh keluar masuk keanggotaan PBB. Maka dari itu, Presiden Jokowi tidak pernah ragu terhadap hilirisasi industri di Indonesia. Jadi nih, semua itu tergantung bangsa kita sendiri bro. Jika mental kita adalah mental jajahan dan tidak pernah mau menjadi jati diri kita sendiri, maka sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah maju bro. Contoh nih, maaf nih, yang masih suka mengharap bansos padahal masih kuat kerja. Untuk beli rokok kuat, bahkan ngeteng kalau lagi seret. Tapi buat beli buku anak, untuk sekolah, nunggu bantuan dari pemerintah, itu kan mental sudah bobrok bro. Padahal jati diri bangsa Indonesia bukan seperti itu. Ingat nih, bagaimana Jawa dengan kerajaan Majapahitnya diakui oleh kerajaan Cina, bagaimana orang Melayu dengan kerajaan Sriwijayanya, bahkan suku Buton dengan Kesultanan Butonnya yang memiliki benteng terluas di dunia yang ditakuti oleh Spanyol bahkan tak pernah tembus oleh pasukan Belanda, dan masih banyak lagi. Itulah sebenarnya jati diri bangsa kita. Dengan kegigihan untuk mencapai kemandirian bangsa Indonesia bro, kita perlu berjuang lebih keras lagi. Kalau nggak mau ikut berjuang pemerintah dalam hilirisasi sumber daya alam Indonesia, setidaknya deh teman-teman jangan membebani pemerintah dengan cara komentar negatif. Sudah nggak ikut berjuang, memandang sebelah mata, itu kan keterlaluan bro. Semua yang diperjuangkan pemerintah saat ini mulai terlihat kok hasilnya. Contohnya nih, yang tadinya Uni Eropa dengan pedenya menggugat Indonesia berharap mendapatkan nikel Indonesia dapat diekspor tanpa membuat smelter di dalam negeri. Setelah melihat kegigihan Presiden kita Jokowi, 3 perusahaan Eropa mau tidak mau berinvestasi di Indonesia bro. Iya, 2 perusahaan Jerman yaitu BASF dan Volkswagen. Sedangkan satunya dari negara Perancis yaitu Eramet. Pertemuan bisnis telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan 3 pemimpin perusahaan Eropa di Hotel Karsten Luisenhof, Hannover, Jerman, Minggu 16 April 2023. Sorry bro, ini bahasa Jerman lidah saya susah bro. Kalau ada yang salah silakan koreksi lah ya teman-teman ya. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia mengatakan, BASF menyampaikan secara langsung minat investasinya kepada Presiden Joko Widodo untuk berinvestasi di Maluku Utara dalam rangka membangun ekosistem baterai mobil yang kurang lebih investasinya sekitar 2,6 miliar US dollar. Nantinya, BASF akan bekerjasama dengan perusahaan Prancis yaitu Eramet untuk menciptakan ekosistem tersebut dengan menerapkan praktik usaha yang memperhatikan ESG atau Environment, Social, dan Governance. Pak Bahlil juga menjelaskan, perusahaan Volkswagen melalui PowerCo juga turut akan membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia. Ingat, baterai mobil di Indonesia. Jadi bukan hanya smelter bro. Dengan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan termasuk perusahaan nasional atau BUMN di dalam negeri. Hal tersebut merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara terbuka memberi peluang investasi kepada perusahaan seluruh dunia, bukan hanya Cina saja. Jadi nggak ada bro, kita anti Eropa, kita anti ya kalau mau berinvestasi Indonesia, ikuti aturan yang ada di Indonesia, titik. Silakan masuk. Kalau nggak mau, silakan, masih ada Cina, kan seperti itu. Kita perlu teknologi juga men, kita juga pengen menjadi negara maju juga men. Dan sekali lagi bro, ini membuktikan bahwa aturan hanya akan berlaku bagi yang taat saja. Yang gak taat, ya kalau gak taat seperti Presiden Jokowi, mau tidak mau, mereka harus mengikuti kemauan Indonesia. Ya mau gimana lagi bro, mereka kan butuh kita, butuh Indonesia. Jual mahal lah. Momentum ini bro, masih berpikir nikel tidak penting. Ingat, 2 hari yang lalu men, mereka baru masuk. Yang bilang nikel sudah tidak penting lagi atau ketinggalan,
berarti kalian sudah lebih jago daripada Cina, sudah lebih jago daripada Amerika, sudah lebih jago daripada Uni Eropa, karena ketiga tersebut sudah berinvestasi di Indonesia. Contohnya, Cina ada CATL, Korea ada LG, Hyundai, Amerika ada Ford, Uni Eropa ada Volkswagen, BASF, dan Emirates. Berarti lu hebat bro. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.